Pasti sering denger kan kalimat setiap orang itu kreatif. Kedengarannya bagus ya, tapi gimana kalau itu sebenarnya cuma mitos? Hari ini kita bakal bongkar gagasan umum ini dan melihat kreativitas dari sudut pandang yang jauh lebih tajam, bahkan mungkin nggak nyaman, yaitu dari psikolog Jordan Peterson. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Apakah cuma karena bisa gambar atau nulis puisi, seseorang itu langsung bisa disebut kreatif? Atau jangan-jangan definisi kreativitas yang sejati itu jauh lebih sempit dan berat dari yang kita bayangin? Siap-siap ya, karena keyakinan kita selama ini akan diuji. Oke, kita langsung aja ke intinya. Menurut Peterson, jawabannya tegas, tidak. Dan ini bukan asal ngomong ya. Ini adalah kesimpulan yang dasarnya kuat banget dari pemahaman mendalam tentang cara kerja pikiran manusia. Yuk kita lihat kenapa dia bisa seyakin itu. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam, kita kenalan dulu siapa sih Jordan Peterson ini? Dia adalah seorang psikolog klinis yang melihat dunia lewat dua lensa utama. Order atau keteraturan, ini adalah zona aman kita, dan chaos atau kekacauan, wilayah asing yang penuh potensi. Ingat dua kata ini ya, order dan chaos. Ini bakal jadi kunci buat ngerti semua pemikirannya. Jadi, apa sih bedanya ide yang cuma aneh sama kreativitas yang beneran? Menurut Peterson, jawabannya ada di dua kriteria. Dua syarat ini spesifik banget dan bisa dibilang nggak bisa ditawar. Ini bukan lagi soal punya banyak ide, tapi soal jenis ide yang kayak gimana. Peterson masang dua saringan yang super ketat. Pertama, idenya harus baru, benar-benar orisinal, belum pernah ada. Tapi, itu baru setengahnya. Syarat kedua, dan ini nih yang sering banget kelewat, idenya harus berguna. Harus ada gunanya di dunia nyata. Nggak bisa cuma salah satu. Dua-duanya harus ada. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Punya ide aneh yang nggak ada gunanya itu bukan kreatif. Itu ya cuma aneh aja. Kreativitas sejati itu baru muncul pas ide baru tadi jadi solusi buat masalah yang beneran ada di dunia ini. Oke, kita udah paham definisinya. Baru dan berguna. Sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam. Siapa sih orang-orang kreatif ini? Otak mereka tuh isinya apa sih? Kok bisa-bisanya mereka nemuin ide yang kayak gitu? Menurut Peterson, ada 3 bahan utama dalam kepribadian mereka. Pertama, mereka punya keterbukaan terhadap pengalaman yang luar biasa tinggi. Rasa penasarannya gak ada habisnya. Kedua, IQ mereka cenderung di atas rata-rata. Dan yang ketiga, nah ini dia kuncinya, sesuatu yang kedengarannya rumit tapi super penting. Low latent inhibition atau penghambatan laten yang rendah. Oke, apa sih itu low latent inhibition? Gini deh, bayangin otak kita itu punya filter spam buat dunia di sekitar kita. Filter ini tugasnya ngeblokir hal-hal yang dianggap nggak penting, kayak suara AC, corak di lantai, atau obrolan orang di meja sebelah. Nah, buat orang-orang kreatif, filter ini bocor. Lemah banget. Jadi semua informasi itu masuk aja tanpa disaring. Otak mereka itu kayak dibanjiri data nonstop. Dan disinilah pedang bermata duanya kelihatan. Di satu sisi, banjir informasi ini jadi bahan bakar mereka. Mereka bisa ngelihat hubungan-hubungan aneh yang kita semua lewatin. Tapi di sisi lain, coba bayangin hidup dengan filter yang bocor. Capek banget kan? Ini bisa bikin mereka gampang kelelahan mental, cemas, dan ngerasa kewalahan terus-terusan. Oke, sekarang kita tarik gambaran besarnya. Gimana profil psikologis yang unik ini nyambung sama pandangan Peterson tentang hidup secara umum? Jawabannya ada di argumen inti dia. Setiap tindakan kreatif itu adalah sebuah perjalanan yang penuh resiko. Kata Peterson, hidup kita ini kayak tarian antara dua dunia. Ada order atau keteraturan, ini zona nyaman kita. Tempat semuanya aman, jelas, dan ada aturannya. Terus ada chaos atau kekacauan. Ini dunia luar yang gak kita kenal, penuh potensi, ide baru, tapi juga penuh bahaya. Jadi, apa itu tindakan kreatif kalau kita pakai kacamata ini? Menurut Peterson, itu adalah sebuah tindakan yang butuh keberanian luar biasa. Itu adalah kemauan buat sadar, sengaja, keluar dari zona nyaman kita, dari dunia order yang aman, dan nekat masuk ke dalam chaos. Tujuannya apa? Buat nemuin sesuatu yang berharga di tengah-tengah ketidakpastian itu, terus membawanya pulang ke dunia order sebagai sebuah inovasi yang berguna. Makanya, orang kreatif itu sering dianggap pahlawan budaya. Mereka itu jembatan antara dunia kita sekarang sama dunia yang lebih baik di masa depan. Tapi, jangan salah ya, perjalanan ini bahaya banget.
Kalau nggak punya pegangan yang kuat, seseorang bisa hilang selamanya di dalam chaos, hancur karena ide-idenya sendiri. Nah, disinilah disiplin itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi jadi alat buat bertahan hidup. Oke, jadi kalau kreativitas itu semacam permainan berbahaya, gimana dong cara mainnya biar gak hancur? Nah, untungnya Peterson gak cuma ngasih diagnosis masalahnya, dia juga ngasih strategi bertahan hidup yang sangat praktis. Resep dari dia simple tapi ampuh banget. Pertama, beresin dulu hidupmu. Bangun order yang kokoh, cari kerjaan yang stabil, atur keuangan, bikin rutinitas yang sehat, bikin fondasi yang kuat dulu. Nah, setelah fondasi itu jadi, baru deh pakai sisa waktu dan tenagamu buat menjelajahi chaos lewat proyek-proyek kreatifmu. Jadi lebih aman kan? Pendekatan ini menurut saya cerdas banget. Kenapa? Karena ini ngasih kita cara buat nyalurin dorongan kreatif tanpa harus mempertaruhkan semuanya. Anda bisa bereksperimen dengan ide-ide gila karena Anda tahu ada rumah yang aman buat pulang. Jadi ini bukan soal menekan kreativitas, tapi gimana caranya biar kreativitas itu bisa awet dan nggak menghancurkan diri sendiri. Oke, jadi kita rekap ya, apa aja poin pentingnya. 1. Kreativitas sejati itu langka karena syaratnya harus baru sekaligus berguna. 2. Orang kreatif itu punya profil psikologis yang unik, yang bisa jadi anugerah tapi juga kutukan. 3. Proses kreatif itu sendiri adalah perjalanan heroik dari zona aman order ke zona bahaya chaos. Dan yang paling penting, nomor 4, buat selamat dari perjalanan itu butuh banget disiplin dan stabilitas hidup. Jadi pada akhirnya pandangan Peterson ini ngajarin kita kalau kreativitas itu bukan hal yang enteng, bukan sesuatu yang fun doang. Ini adalah sebuah kekuatan besar, sebuah pedang bermata dua yang bisa menciptakan keajaiban tapi juga bisa menghancurkan si pemegangnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang saya lempar buat Anda renungkan. Setelah tahu risikonya, bebannya, pengorbanan yang harus dibayar, apakah kreativitas sejati itu masih jadi sesuatu yang Anda kejar? Karena seperti yang udah kita lihat, harganya nggak murah. Terima kasih sudah menyimak.